Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farasani Radaya Prayoga, perwakilan dari kelompok 4, akan memberikan review tentang makalah kelompok 1. Dalam makalah tersebut disebutkan bahwa eksentesi media tradisional saat ini kurang mampu bersaing dengan adanya perkembangan media digital. Namun, media tradisional masih memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Nah, pada penjelasan di atas belum diberikan penjelasan bahwa terkait mengapa ekstensi media tradisional saat ini kurang mampu bersaing dengan media digital. Pada sebagian banyak orang di Indonesia ini banyak menggunakan media digital untuk pembelajaran. Jadi untuk saat ini jarang sekali yang menggunakan media tradisional karena zaman semakin hari semakin canggih. Jadi begitu. Lalu salah satu saran dari kelompok kami yaitu 1. Unsur pembagian media tradisional, yakni bagian media verbal lebih baik dijelaskan secara mendalam karena media nonverbal telah dibahas lebih mendalam. Jadi antara media verbal dan nonverbal itu sama-sama dijelaskan secara mendalam. Jadi nggak hanya salah satu, dua-duanya bisa dijelaskan secara mendalam. Yang kedua, kemudian untuk pemaparan materi supaya teman-teman bisa lebih memahami, saran kami diberikan penjelasan secara rinci. Jadi untuk pemaparan materinya itu lebih dijelaskan secara rinci agar kita para pembaca lebih paham dan lebih bisa memahami apa itu maksud-maksud tertentu dari isi makalah tersebut. Dan jika memungkinkan bisa juga diberi contoh, misalkan kayak apa, terus diberi contohnya tuh bla 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 bla, seperti itu. Sebaiknya, dan ketiga, sebaiknya dalam penjelasan pada suatu bab pendidikan masyarakat global dapat dijelaskan dan diberikan contoh mengenai pendidikan global yang disebut bisa menyebarluaskan pendidikan dari desa hingga kota. Dan pertanyaan dari kami, dalam makalah tersebut, pada bagian pendidikan masyarakat global, terdapat penjelasan bahwa memiliki kemampuan dalam pendidikan. Lantas, kemampuan yang seperti apa yang dimaksud? Kemampuan yang seperti apa yang dimaksud yang harus kita miliki gitu. Sehingga pada kalimat berikutnya terdapat penjelasan bahwa pendidikan masyarakat modern mampu memperluaskan pendidikan di desa hingga ke kota. Lalu pertanyaan dari kami yang kedua yaitu, apakah pendidikan dalam masyarakat tradisional zaman dahulu bisa dijadikan sebagai dasar dalam pendidikan pada zaman modern saat ini? Berikan alasan dan contohnya. Yang ketiga, apakah benar semua manusia sudah merasakan pendidikan? Dan pendidikan bagaimana yang dimaksud? Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.